nih kan tuh. Nah, fungsi plastiknya ini untuk sarang. Inilah nih kira-kira nih segini cukup. Nah, ini ditempel supaya dia bikin sarang. Udah. Jantannya. Cara Ini cara apa namanya? Ngawinin, jodohin ikan cupang. Pertama apa namanya? Disiapin wadahnya. Nah, itu ikan yang di dalamnya? Ini siapin wadahnya dulu. Airnya jangan terlalu dalam. Ya paling-paling tiga jari lah. Tingginya 3 jari. Ini yang mau di breed adalah Nemo Galaxy. Nemo Galaxy. Ini air udah diendapin, dikasih sedikit garam, terus dikasih daun ketapang. Nih. Nah, ini jantannya udah masuk duluan. Oh, jantan masukin dulu. Ini jantannya nih. Hmm. Nah, dipastikan juga betinanya sudah. Nah, ini betinanya nih. Ini betinanya sama Nemo Galaxy juga. Udah ada telurnya. Perutnya kan udah gendut nih. Tapi belum dibuahin telurnya. Telurnya masih di dalam perut. Nah, ini kan ada putih-putih tuh di perutnya itu. Itu udah ada telurnya dia. Di dalam perutnya nih di samping. Tuh, dia ada putih-putih belakang putih. Nih, di bodinya segitiga gitu. Nah, itu udah putih. Kenapa? Itu betinanya. Ya kan? Udah ke samping dia. Udah ke samping dia. Tuh, ke sampingnya tuh udah ada telurnya udah pasti nih. Berarti udah disiap dijodohin. Ya. Nah, yang ketiga nih siapin plastik. Ini buat sarang. Kasihnya nanti caranya gini. Ini udah dimasukin jantannya duluan. Jantan udah masukin. Nah, ini apa namanya? Cup transparan. Nanti betinanya dalam sini. Masukin sini. Oh, buat kurungan. Nah, dikurung dulu. Oke, dikurung, baru kita ambil betinanya. Nah, ini betinanya nih, kita ambil. Boleh camat? Enggak keguguran Jo. Enggak lah. Oke, betinanya udah masuk. Nah, dipantau. Nah, biarin kita dikejar sama jantannya nih, kan? Tuh. Nah, fungsi plastiknya ini untuk sarang. Inilah nih kira-kira nih segini cukup. Nah, ini ditempel supaya dia bikin sarang jantannya. Gitu. Nah, nanti kalau seadanya sudah berbuih baru dilepas. Biasanya sih 24 jam. Nih, ini proses penjodohan ikan cupang kayak begini. Ini udah kalau dia nggak nyerang itu jodoh berarti dia. Maksudnya nih diginiin itu supaya betinanya ini nggak dipukul. Kan jantan ini kan ibaratnya teritori. Sifatnya. Jantan teritori, ntar dikejar-kejar nanti kasihan, rontok bulunya. Sama badannya juga kadang-kadang digigit sisiknya. Udah kayak begini baru dimasukin ke tempat yang gelap. Nih, masukin tempat gelap. Ditutup, tapi jangan ditutup rapat. Itu harus ada udaranya. Iya, biarin begini dia tuh. Nah, oke. Tutup, kasih lubang udara begini. Nah, dibiarin. Jam untuk ngejodohin ikan itu jam yang paling bagus itu jam 8 sampai jam 10 pagi. Terus sore jam 4 sampai jam 6. Jam 6 maghrib. Nah, kalau udah kayak begini dibiarin aja. Tutup. Kardusnya biar gelap. Nah, iya biar gelap. Besok kita buka, kalau saya udah berbuih, tinggal cabut.
cupnya yang tadi yang bolong. Tutup begini deh. Udah tunggu. Biasanya 1 hari dia udah bikin busa. Sesudah 1 hari bikin busa, dicabut. Nah, kita biarin dalam kondisi tertutup juga, kondisi gelap. Itu 1 hari dia udah kawin, bebui, nanti baru betinanya pasti mojok, dia diusir sama jantannya untuk nggak makan anaknya. Oh iya, yang jadi pelindungnya yang jantan. Yang ngejagain adalah jantannya. Makanya filosofinya ikan cupang jantannya itu bagus. Malu manusia seharusnya. Gitu. Yo. Udah? Oke. Sudah dipijah. Nih. Itu apa namanya, bekas sarangnya. Ini sarangnya, jadi jantannya ini yang bagus. Walaupun anaknya udah dijaga, dia selalu di bawah sarang. Tuh. Nah ini jantannya nih. Kalau saya kayak begini, nggak dimakan Pak sama jantannya? Enggak, dia ngejaga anak. Filosofi cupang itu dalam menjaga anak bagus. Manusia bisa malu sama dia. Nah ini dia nih. Ini yang kecil-kecil ini, bintik-bintik ini burayak baru netas, udah mau 4 hari. Ini ratusan. Karena ini dikasih ketapang ini baru 4 hari. Itu pakai daun ketapang. Ini bawahnya daun ketapang ini, tapi harus diolah dulu. Direbus maksudnya? Enggak, cuci bersih. Sesudah dicuci bersih 3 kali bilas, 4 kali bilas. Terus dikasih garam ikan. Terus dijemur. Baru direndam. Dijemur, udah kering, udah bener kering, baru bisa dipakai. Tinggal ditaruh gitu aja. Fungsi ketapang pertama untuk menstabilkan pH air. Yang kedua untuk mempercepat mutasi warna ikan. Oh iya. Mempercepat mutasi. Pigmen kulit. Tapi ini dikasih garam ikan sedikit. Jangan banyak-banyak, nanti kalau seandainya kebanyakan jadi ikan asin cupangnya. Nah ini udah nyebar semua ini. Nanti sore mau dipindah ke tempat yang sudah disiapin tadi di air rendapan, di baskom, kolam pembesaran. Jagain anaknya. Nah, nanti ini airnya ini sampai sebulan gak diganti-ganti. Sebulan? Iya. Sampai sebulan, sampai burayaknya ini udah berumur sebulan baru bisa diganti karena resiko. Kalau langsung main ganti-ganti aja, burayaknya itu bisa mati. Karena belum penyesuaian. Iya. Ini masih rentan banget. Umur rentan itu dari semenjak dia lahir sampai sebulan. Kalau udah sebulan udah dikatakan udah kuat badannya, bisa makan apa aja. Ini satu. Nah ini satu lagi nih. Ini red snow, dragon snow. Nah lihat. Ini burayaknya dikumpulin sebelah sini. Ini yang jaga justru jantannya. Nah burayaknya tuh. Yang jaga anaknya itu jantannya. Burayaknya dikumpulin semua. Jadi betinanya nggak ditaruh di sini? Enggak. Jadi begitu dia sesudah ini jantan ini dibebui, berbui, nanti udah kawin, nanti betinanya itu nggak bisa di bawah sarangnya, betinanya diusir sama jantannya. Karena si betina bisa makan telurnya. Nah nanti udah sampai dipojokin, terus dia nggak bisa, pokoknya betinanya itu nggak bisa ngedekat sarang ini, diusir sama jantannya, dipukul sama dia. Baru diambil, diangkat betinanya. Selanjutnya si jantan yang ngejaga sarang. Sampai usia bisa dipindahkan. Sampai usia dia udah menetas 4 hari. Baru si jantannya aja diangkat. Ngangkatnya nggak pakai saringan karena ini banyak anak-anaknya, masih kecil-kecil. Bisa angkat pakai tangan biasa tangkapnya. Tuh, ini anak-anaknya banyak gerak-gerak. Nah ini red dragon snow. Ini air endapan, air sumur, dibiarin sama 24 jam, dikasih daun pisang tua yang sudah kering, Klaras. Terus dikasih garam ikan. Garam ikan tuh bukan garam dapur ya? Bisa, karena garam ikan itu nggak mengandung yodium.
Ya ikan ini nggak ada Beli di medium. tukang Ikan ada ikan hias. cuma 2.000 perak. Nah garam ikan nanti ini didapin supaya apa, kayak semacam zat besinya apa segala macam itu udah nggak ada. Nah ini dikasih gidi supaya apa, burayak ini kan belum pintar berenang. Jadi untuk nempel-nempel. Nah tenaganya supaya nempel-nempel di sini. Dan yang kedua ini pun mengeluarkan artemia. Oh, dari keteboknya itu. Nah, ini artemia alami. Nah, sementara ini untuk dikultur. Nah, dikultur nih 24 jam diginiin. Apa sih buin doang itu? Iya, dikasih apa namanya? Aerator Oh, supaya mengkultur artemianya supaya keluar. Ini kan udang, oh itu air udah. asin. Oh, Coba aja tetes. Coba dikit. Asin ini, Bang. itu beli juga itu. Apanya? Iya, untuk mengkultur. Ini nggak ada isinya nih. Bang. Itu belum kosong. Itu nanti buat, sebenarnya ini buat, bisa buat burayak, bisa buat apa namanya? Kultur. Tadi niatnya buat kultur Alami. apa kutu air. Udah netes 4 hari. Oh, 4 hari dipindahin ke. Udah 4 hari. Ini kan tuh kelihatan tuh yang kayak kecil-kecil tuh kayak kutu dia. Tuh. Ini jantannya udah dipisahin. Nah, iya tuh. Nih. Oh, kelihatan nih. Oke. Nah, ini Kayak berudu. gua ya. Ini dikasih daun pisang itu supaya dia kan belum pinter berenangnya. Jadi supaya pegangan ke daun pisang berenangnya. Nah, yang kedua, daun pisang ini ngasih artemia alami untuk makan burayaknya karena mulutnya kan masih kecil, partikel debu. Tapi jangan bergantung juga ke sini. Nah, bisa juga pakannya itu dikasih ini. Udah lagi dikultur. Nanti disaring, sudah disaring, cangkangnya dibuang, artemianya dikasih ke burayak. Ya, ini paling 2 kali atau 3 kali. Sekali makan, jarak 2 hari baru dikasih lagi. Kalau udah 1 minggu, ngasihnya enggak artemia lagi. Tetap pakan terbaik dia adalah pakan hidup, kutu air, karena masih kecil. Gitu. Oke? Oke, Sip. mantap.